Apa sih modern itu? Banyak orang salah definisi tentang peradaban yang kita sebut modern. Modern itu kalau dari akar katanya itu sebenarnya bahasa Latin moderna, artinya sekarang atau baru atau masa kini. Itu secara literal gitu. Biasanya orang makainya untuk kebaruan, tapi sebenarnya diartikan sekarang juga. Sekarang itu kan pasti baru. Terus masa kini, ya masa kini itu ya sekarang. Jadi intinya berarti secara harfiah kalau kamu punya baju baru bisa disebut saya punya baju modern. Kamu punya pacar baru bisa disebut pacarku modern. Secara harfiah kata-kata. Jadi modern dari arti kata moderna. Oke. Setiap orang bisa disebut manusia modern kalau gaya hidup dan perilaku hidupnya kekinian. Bahasa hari ini kalau dia up to date, tidak out of date, tidak jadul, itu berarti dia orang modern. Istilah ini agak rancu dengan kalau hari ini kalian pakai istilah kontemporer. Kontemporer itu juga kekinian. Filsafat kontemporer yang kekinian itu hakikatnya ya dari segi definisi sebenarnya ya filsafat modern juga. Dari sisi kata-kata itu filsafat hari ini juga, meskipun kamu sebut ini sekarang sudah postmodern, Pak. Postmodern itu hari ini hakikatnya ya modern juga. Tadi ada beyond postmodern, itu juga modern juga dari sisi lafalnya, karena modern artinya baru. Mahasiswa baru berarti mahasiswa modern. Kalau mahasiswa lama berarti mahasiswa jadul. Orang lulus-lulus lah itu apalagi. Iya. Kalah sama HP kan, HP itu kan selalu baru. Kamu masih jadul aja. Harusnya sudah baru sejak dulu mahasiswa S1 aja. Kapan S2-nya? Sejak dulu S2 harusnya 2 tahun, sudah bertahun-tahun sampai 5 tahun loh. Kamu kok jadul terus? HP aja tiap tahun bisa serinya ganti 2 kali. Kamu sampai 6 tahun, 7 tahun tidak ganti-ganti serinya. S1 terus. Oke, maka kamu harus jadi orang yang modern. Oke, nah itu dari sisi kata-kata. Cuma dari sisi istilah, modern menandai satu fase peradaban manusia. Kalau saya sebut peradaban berarti ini sudah mengakar, sudah meluas, sudah mendalam modus hidup manusia. Tidak sekedar sifatnya lokal atau temporer atau kontekstual. Ketika sesuatu disebut peradaban, berarti pengaruhnya sudah luar biasa. Jadi modern adalah identitas bagi satu era, bagi satu zaman, yang itu secara definitif disebut dimulai sekitar abad 15 kurang lebih. Awalnya sebenarnya era Big Bang-nya minggu lalu yang tersebut Renaissance, abad 14 agak akhir, yang itu menjadi dewasa sekitar abad 18. Tapi status modern, filsafat yang disebut modern itu sekitar tahun 1500-an, abad ke-15. Tadi kalau kamu tanya loh, tadi kan definisinya modern itu baru, Pak. Berarti orang klasik pun abad tengah pun pada zamannya juga modern. Iya, cuma dari sisi definisi istilah mereka tidak disebut modern karena mereka tidak punya kesadaran modern. Jadi kesadaran modern itu kesadaran kekinian, kesadaran bahwa aku hidup sekarang di sini hari ini untuk besok.
Kan banyak orang yang hidupnya sebenarnya hidupnya sekarang, cuma orientasinya ke masa lalu. Cara melihatnya ke belakang. Yang dipedomaninya, apakah aku sesuai dengan masa lalu apa enggak? Apakah sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan apa enggak? Lihatnya ke belakang. Nah, kesadaran bahwa aku hidup sekarang harus berjuang biar masa depan lebih baik, itu yang disebut kesadaran modern. Kenapa kok abad tengah tidak disebut modern? Karena secara umum di abad tengah orang orientasinya ke belakang, mencari kebenaran-kebenaran yang abadi yang ada sejak awal sampai akhir. Kebenaran eskatologis ke atas, ke belakang. Tapi tidak ada yang pikir ke depan. Tidak ada yang berpikir hari ini ada apa. Ya kayak session yang lalu kita membahas filsafat Islam, itu kan terasa bahwa tinggi-tinggi luar biasa teorinya, tapi tidak ada bau kehidupan saat itu sedikit pun. Nggak dibahas kira-kira zaman Ibn Rushd itu perekonomian kayak gimana ya. Kira-kira zaman Ibn Sina itu orang banyak yang tani apa banyak yang dagang ya. Kira-kira rajanya adil nggak sih zaman Ibn Khaldun itu. Nggak dibahas. Yang dibahas barang-barang abstrak, barang-barang langit, barang-barang out of date, yang itu dianggap punya nilai perennial, dianggap punya nilai yang abadi kapanpun dan dimanapun. Itu yang membuat era itu tidak disebut modern, karena orangnya tidak punya kesadaran modern. Kesadaran modern itu ada keywordnya tak tulis di bawah. Kesadaran bahwa hidup ini berubah, kesadaran bahwa hidup ini bergerak maju, kesadaran bahwa kamu harus juga mau berubah karena kehidupan ini berubah, kesadaran revolusioner atau kesadaran evolusioner. Tidak cuma revolusi, mungkin ada yang susah bikin revolusi, ya harus evolusi. Tapi yang jelas kamu harus punya kesadaran berkembang. Tidak boleh macet, nggak boleh mandek bahwa ya sudah, aku sudah benar, ini sudah pas. Cirinya orang yang macet dan mandek adalah dia merasa benar. Siapapun yang merasa benar, maka saat itu juga dia akan berhenti. Kalau dia berhenti berarti tidak akan berkembang lagi. Wong sudah merasa benar kok, mau nyari apa lagi? Kalau kamu, Pak, ini Pak satu-satunya, ya ini yang tak cari ya. Sudah, kalau kamu sudah nemu yang kamu cari, berarti kamu berhenti, sudah mandek. Tidak akan berkembang lagi. Tidak punya kesadaran evolutif, apalagi revolutif. Tidak punya kesadaran berubah. Dan tidak akan maju lagi. Sudah wong selesai kok. Yang namanya maju itu kan berkembang ke arah yang lebih baik. Makanya Islam itu kan nyuruh kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba, tidak mandek. Berlomba-lomba itu ya lari terus, jangan sampai disalib oleh yang lain. Yang lain lebih bagus, aku harus lebih bagus lagi. Sebenarnya itu kesadaran modern. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu kesadaran modern, kesadaran progresif, kesadaran untuk maju. Ya cuma kita sering milih dalilnya tidak dalil yang itu. Dalil itu kan kamu pilih sesuai kondisimu masing-masing. Pokoknya sing enak sama versimu lah. Kalau lagi kalah ya cari dalil Jabariyah. Itu takdir, itu kan gitu. Kalau lagi menang, lagi enak cari dalil Qadariyah. Sopo aku kan. Nah kan itu kan dalil Qadariyah yang dipakai. Nanti kalau lagi kalah, lagi terpuruk, enggak apa-apa, itu takdir. Kita berusaha lagi, semoga takdirnya. Nah, itu dalilnya mele. Tapi sebenarnya agama nggak nyuruh gitu. Apa iya sih kamu harus milih-milih dalil? Makanya katanya Fazlur Rahman, janganlah, jangan dipilih kayak gitu. Diambil semangat besarnya, semangat umumnya, ideal moral umumnya apa. Jangan ambil dikit-dikit yang spesifik. Karena kalau kamu potong dikit-dikit, biasanya itu kamu pilih yang melegalkan kepentinganmu. Ya kan? Kamu bolos saja nyari dalil, nggak masuk kuliah nyari dalil, males makan nyari dalil, dikasih temenmu, dimintai temenmu utangan duit nyari dalil. Nah, apa-apa yang sesuai kepentinganmu. Oke, orang-orang yang seperti itu sebenarnya tidak modern.